Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai metabolisme. Adapun tujuan pembelajaran, 1. Menjelaskan pengertian metabolisme dan mekanismenya. 2. Mendeskripsikan struktur dan penyusun enzim. 3. Menjelaskan sifat dan ciri-ciri enzim. 4. Menganalisis faktor-faktor yang mengaruhi kerja enzim. Baiklah, langsung kita bahas mengenai metabolisme. Pengertian metabolisme adalah secara harfiah itu adalah perubahan. Ada dua jalur metabolisme atau mekanismenya, yaitu melalui katabolisme, yaitu suatu proses perombakan molekul-molekul kompleks menjadi molekul yang sederhana. Misalnya adalah respirasi. Masih ingat kalian respirasi di kelas 11? Ya, respirasi adalah suatu proses penguraian dari molekul glukosa yang akan diuraikan menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana, yaitu CO2 plus H2O plus energi. Itu adalah katabolisme. Sedangkan yang kedua adalah proses anabolisme, yaitu suatu proses pembentukan atau membangun molekul-molekul yang kompleks dari molekul-molekul yang sederhana. Contohnya adalah peristiwa fotosintesis. Kalian juga masih ingat peristiwa fotosintesis? Adalah peristiwa pembentukan glukosa dari CO2 plus H2O dengan bantuan sinar matahari. Itu yang dinamakan metabolisme. Metabolisme tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya enzim. Maka dalam kesempatan kali ini akan kita bahas mengenai enzim. Apa itu enzim? Kita lihat dulu. Yang pertama yaitu struktur enzim. Enzim yang lengkap, yang penuh, dinamakan holoenzim, tersusun atas dua bagian, yaitu yang pertama, bagian protein yang dinamakan apoenzim, tersusun atas asam amino dan bersifat labil karena dalam keadaan suhu yang tinggi atau pH yang sangat rendah akan terjadi penguraian. B, yaitu gugus prostatik. Ini gugus yang aktif yang berasal dari molekul anorganik dinamakan kofaktor, dan yang berasal dari senyawa organik kompleks dinamakan koenzim. Coba kamu amati gambar enzim. Kamu lihat gambar yang biru, ini adalah gambar enzim yang nantinya akan menguraikan suatu substrat. Ini yang kuning adalah substratnya. Nah, ketika terjadi penguraian, maka substrat nanti akan terurai, sedangkan enzimnya masih tetap, masih utuh. Karena enzim bersifat biokatalisator, hanya mempercepat terjadinya suatu reaksi kimia. Kita lanjut, sifat atau ciri-ciri dari enzim. Enzim merupakan biokatalisator. Artinya bahwa enzim ini mempercepat terjadinya suatu reaksi kimia yang enzim itu sendiri tidak akan berubah atau tidak terurai. B, enzim merupakan protein. C, enzim bekerja khusus atau spesifik. Artinya bahwa enzim ini bekerja pada substrat tertentu saja. Misalnya, kamu masih ingat ketika di kelas 11 pada proses pencernaan, misalnya di dalam lambung, di situ ada enzim apa? Iya, ada enzim pepsin. Enzim pepsin ini bekerja secara spesifik, yaitu apa? Hanya bisa menguraikan
protein saja. Jadi pepsin tidak akan berpengaruh terhadap karbohidrat maupun pada lemak. Itu yang dinamakan bahwa enzim bekerja secara spesifik atau khusus. Yang D, dapat digunakan berulang kali. E, rusak oleh panas. Oleh karena itu, enzim ini bekerja pada suhu tertentu, yaitu suhu tubuh. Maka apabila ada seseorang yang sedang menderita penyakit malaria, apabila suhunya naik, bahkan bisa menimbulkan kejang. Mengapa kok bisa kejang? Karena suhu yang terlalu panas ini bisa merusak enzim-enzim yang bekerja di dalam tubuh, sehingga menyebabkan metabolismenya menjadi terganggu. Itu dapat menyebabkan juga kejang-kejang, terutama pada anak-anak. Baik, kita lanjutkan. Sifat atau ciri enzim yang lain, yang F, tidak ikut bereaksi. Hanya enzim ini mempercepat terjadinya suatu reaksi. G, bekerja dapat bolak-balik. H, kerjanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan, misalnya suhu, pH, inhibitor, maupun aktivator. Kita lihat gambar dari enzim. Nah, enzim ini bisa mempercepat terjadinya suatu proses reaksi. Coba kamu amati gambar yang A, di situ ada enzim yang berwarna coklat. Kemudian di sini ada substrat. Apabila terjadi suatu reaksi, maka enzim akan bergabung dengan substrat, bereaksi dengan substrat. Ini yang dinamakan enzim substrat kompleks, atau kalau dalam literatur Indonesia dinamakan kompleks enzim substrat. Setelah bereaksi, maka akan keluarlah produknya. Nah, di sini ada produk molekulnya. Tetapi enzimnya masih dalam keadaan yang utuh. Itu yang dinamakan enzim mempercepat terjadinya reaksi atau yang dinamakan biokatalisator. Kita lanjut lagi, cara kerja enzim. Ada dua teori cara kerja enzim. Yang pertama yaitu teori gembok dan anak kucing atau lock and key teori dari Emil Fischer. Yaitu sisi aktif enzim itu mempunyai bentuk tertentu yang hanya sesuai untuk satu jenis substrat tertentu saja. Sehingga kalau kamu membayangkan ada kunci gembok dan anak kuncinya, maka anak kunci yang bisa membuka gembok itu adalah anak kunci yang khusus, yang giginya, sisi aktifnya itu yang khusus, sehingga gembok tersebut bisa membuka. Kita lihat sekarang teori yang kedua, yaitu teori induced fit theory dari Koshland. Sisi aktif enzim bersifat fleksibel dalam menyesuaikan struktur sesuai dengan struktur substrat. Sehingga sisi aktif enzim ini bisa sangat fleksibel, bisa berubah-ubah sesuai dengan bentuk substratnya. Faktor inhibitor adalah zat yang dapat menghambat kerja enzim. Dibedakan berdasarkan sifatnya, antara lain inhibitor reversible, yaitu tidak berikatan kuat dengan enzim. Macamnya ada inhibitor kompetitif, yaitu menempati sisi aktif enzim sehingga substrat tidak dapat masuk. Yang kedua, inhibitor non-kompetitif, tidak mirip dengan substrat dan berikatan pada sisi selain sisi aktifnya. Nah, bisa kamu lihat sekarang gambar dari enzim. Di situ ada kompetitif inhibitor. Kamu lihat
seperti ini antara substrat, enzim. Di sini ada kompetitif inhibitor yang masuk menempati sisi aktifnya. Sedangkan yang non kompetitif di sini menempatinya bukan pada sisi yang aktif, tetapi di sisi yang lain. Sehingga enzim nanti akan berikatan dengan inhibitornya ini, pengganggunya ini. Tidak bekerja menguraikan substrat. Ini yang dinamakan inhibitor atau faktor yang mengganggu kerja enzim. Nah, baiklah. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, saya beri tugas di slide yang terakhir ini ada 1. Kemudian yang di laman tugas nanti ada 3 soal, sehingga keseluruhannya ada 4 soal. Maka kalian harus mengikuti sampai dengan slide terakhir ini. Tugas yang pertama di slide ini, slide yang terakhir ini, kamu lihat orang yang menderita sakit malaria biasanya mengalami kenaikan suhu. Bagi penderita yang tidak kuat, bahkan sampai terjadi kejang. Mengapa hal ini bisa terjadi? Bagaimana hubungannya dengan sifat enzim? Nah, coba kalian kerjakan seperti biasa. Cara mengerjakannya difoto di kertas, kemudian dikirim melalui aplikasi Jaga Ratu di laman tugas. Demikian pembahasan mengenai enzim kali ini. Selamat bekerja, selamat menikmati pembelajaran ini. Mudah-mudahan semuanya bisa lancar, sehat selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.